Tidak disangka. Baru saja, aku tidak disangka membuka meridianku. Aku tersesat dalam surga kelembutan selama 3 tahun. Sudah waktunya untuk bangun. Qin Xiao, nona muda pertama keluarga Qin. Sesuai instruksimu, gala amal malam ini telah diatur dengan baik. Pihak Honggang juga sudah diurus. Malam ini, proyek dari pihak Honggang dan proyek miras keluarga Kenku. Semuanya akan diserahkan kepada keluarga Liu untuk dikerjakan. Namun, masih seperti sebelumnya, tidak memberitahu keluarga Liu bahwa semua ini adalah perbuatan Anda, bukan? Aku sudah menceraikannya. Apa? Jika bukan karena bantuan rahasiamu, bagaimana mungkin keluarga Liu hanya dalam 3 tahun bisa bangkit menjadi keluarga terkemuka? Dia, Liu Ruozu, bahkan lebih tidak mungkin memiliki kekuatan dan status hari ini. Mereka benar-benar berani mengusirmu. Lupakan saja. Sekarang, daerah perbatasan bergejolak. Raja Liang Utara juga harus kembali. Dengan hormat menyambut Raja Liang Utara, kembali ke posisimu. Dengan hormat menyambut Raja Liang Utara kembali ke posisimu. Kau bajingan, kau membuatku kehilangan 500 juta tanpa hasil. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Aku benar-benar mengira kamu akan menepati janjimu. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan MO. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan memberimu 2 pilihan. 1. Segera berikan aku 500 juta untuk mengganti kerugianku. 2. Tinggalkan nyawamu di sini. Hanya dengan kalian. Aku benar-benar bingung. Bagaimana bisa Liu Ruozu jatuh cinta pada orang sepertimu? Jika wanita itu tidak menderita penyakit mematikan, apa kau benar-benar berpikir aku akan tertarik pada Jalang Sok itu? Kamu ingin merebut properti keluarga Liu. Seperti keluarga bodoh itu. Hanya dengan beberapa kata, kau menipu mereka dengan sangat parah. Mereka benar-benar tersesat. Di mana lagi kau bisa menemukan hal si baik itu? Apa kamu tidak takut aku akan mengambil kata-katamu ini dan memberitahu Liu Ruozu? Nah, aku sudah memberitahumu banyak hal hari ini. Apa kau benar-benar berpikir kau masih bisa keluar dari sini tanpa cedera? Tangkap dia. Kau udik miskin. Jadi, bagaimana jika kau bisa bertarung? Dengan kekuatan finansial keluarga Xiaoku, aku bisa menemukan ratusan, bahkan ribuan orang. Aku bisa membuatmu kelelahan sampai mati. Aku menyarankanmu untuk melepaskanku. Bagaimana jika keluarga Xiao lenyap? Kau pikir kau bisa mengguncang keluarga Xiaoku? Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat keluarga Xiao di Nansou. Aku ingin melihat. Bagaimana kau akan menyentuh keluarga Xiaoku? Dasar bajingan, semua mitra bisnis keluarga kita tiba-tiba berhenti bekerja sama. Perusahaan juga telah disegel oleh departemen terkait. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Apel, kau, itu kau. Bagaimana ini mungkin? Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan padanya? Kalian urus sendiri. Bawa dia pergi. Halo. Hari ini keluarga Liu mengadakan pesta perayaan untuk proyek Kota Selatan. Aku ingin tahu apakah aku akan seberuntung itu untuk mengundang Raja Liang Utara yang terkenal untuk hadir sebagai pendamping priaku. Ini. Raja Liang Utara tak tertandingi dalam ilmu kedokteran dan seni bela diri. Aku hanya ingin kau melindungi keselamatanku. Baiklah. Kembali ke posisimu. Bibil kemari. Tuan Muda Zhao, proyek keluarga Qin, semuanya tergantung padamu. Selama kita bisa mendapatkan proyek keluarga Qin, masalah antara kamu dan Ruozu akan mudah dibicarakan nanti. Bibil, kau bisa tenang. Keluarga Qin dan keluarga Xiaoku adalah teman turun-temurun. Selama aku menelepon ayahku tentang proyek itu, maka ayahkulah yang memutuskan. Dasar sampah.
Kenapa kau mengikutiku ke sini lagi? Kenapa kau terus bertahan dan tidak mau mundur? Kau bahkan menyewa mobil mewah. Apa kau pikir dengan melakukan ini, Ruozhu akan menyesal menceraikanmu? Lin Xiao, mengapa repot-repot dengan ini? Melakukan hal-hal tak berguna ini tidak ada artinya. Sudah tidak mungkin lagi di antara kita. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya datang untuk makan, itu saja. Apa kau tidak melihat tempat macam apa ini? Keluarga terkemuka nomor 1. Sebuah perjamuan yang diselenggarakan oleh keluarga Qian. Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Dasar sampah. Berbicara besar di tempat seperti ini, sama sekali tidak ada artinya. Lin Xiao, kau harus cepat pergi. Jika tidak, kau hanya akan mengurangi kesan baikku padamu. Jadi kamu masih punya kesan baik padaku. Berhenti bicara omong kosong dan pergi. Mari kita lihat siapa yang punya mulut besar seperti itu. Baru saja menceraikan Ruozhu kami. Dan kau sudah menemukan wanita jalang seperti ini. Awalnya, aku merasa berutang padamu. Tapi sepertinya, aku hanya bersikap sentimental. Hutangmu, Nona Liu. Bagaimana mungkin aku, sampah ini, bisa menanggungnya? Nona Liu. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Tentu saja, terima kasih karena telah melepaskan Tuan Lin dan memberiku kesempatan sebaik ini. Selama kau menyukainya. Di mataku, dia hanyalah seonggok sampah. Sampah. Kamu menceraikan Tuan Lin. Apakah karena dia? Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana kalau kita bertaruh siapa di antara keduanya yang lebih luar biasa? Katakan padaku, Nona cantik, kau tidak salah, kan? Membandingkan sampah ini denganku. Apa dia pantas? Tuan muda Zhao kami adalah tuan muda tertua dari grup Zhao. Kekayaan bersihnya lebih dari 1 miliar. Bisakah sampah ini dibandingkan dengan tuan muda Zhao? Dia bahkan tidak layak membawakan sepatu tuan muda Zhao. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Siapapun yang kalah harus berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing. Nona sulung Liu. Liu, pemimpin geng Hong. Sungguh kebetulan. Kita bertemu di sini. Tuan Lei, mengapa Anda di sini? Ini adalah beberapa kontrak geng Hong kami. Sedang bersiap untuk ditandatangani dengan keluarga Liu. Lihatlah. Jika tidak ada masalah, kita akan menandatanganinya di sini. Cocok, cocok. Ruozhu, cepat tanda tangani mereka. Di mana Tuan Lin? Mengapa dia tidak bersamamu? Tuan Lei, apa kau berbicara tentang sampah Lin Xiao itu? Dia sudah menceraikan Ruozhu. Apel. Kalau begitu, jangan tanda tangani kontrak ini untuk sekarang, Tuan Lei. Proyek antara Honggan dan keluarga Liu ini. Apa hubungannya dengan sampah Lin Xiao itu? Kau ini apa? Malah mengajari saya bekerja. Sekumpulan sampah. Lin Xiao, apa sebenarnya yang terjadi antara kau dan geng Hong? Aku tidak tahu. Selain kau, siapa lagi di sini yang bernama Lin? Kenapa kau memperhatikan sampah itu? Orang-orang dari geng Hong itu pasti telah membuat kesalahan. Ruozhu, semua kekuatan besar di Jiangzhou ada di sini sekarang. Sepertinya proyek miras kita. Tidak ada harapan lagi. Tuan muda Zhao, cepat panggil ayahmu. Baiklah. Ayah, proyek Miraji keluarga Qin itu. Apakah kau sudah gila? Bagaimana mungkin aku bisa mengurus urusan keluarga Qin? Ayah, kalau begitu semuanya terserah padamu. Ayahku bilang proyek Miraji baik-baik saja. Tentu saja tidak apa-apa. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiaomu, kan? Kau. Tutup mulutmu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Mungkinkah itu ada hubungannya denganmu, songgok sampah? Hanya dia saja.
Ada apa dengan Xiao Kai? Setidaknya dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Dan apa yang sudah kau lakukan? Tanya Nona Sulungkil. Dan kamu akan tahu apa yang sudah kulakukan. Nona Sulungkil telah tiba. Bagaimana mungkin dia Nona Qin? Ini buruk. Proyek miras ini, kita pasti tidak akan mendapat bagian sekarang. Ada dua hal dalam perjamuan hari ini. Hal pertama adalah mengumumkan penanggung jawab proyek miras. Selamat. Liu Ruozu dari keluarga Liu. Apa? Terima kasih kepada Tuan Muda Zhao. Keluarga Ken memberi kami proyek sebesar ini. Pasti, Patriark Zhao baru saja menyapa Nona Muda Ken. Ya. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Sampan, kau lihat itu. Ini adalah jurang pemisah antara kita. Kamu benar-benar hanya membual. Tidak tahu malu. Lin Xiao, cukup. Aku tahu, karena perceraian itu, kau masih menyimpan dendam tentang itu. Tapi bisakah kau berhenti bersikap tidak masuk akal? Jika bukan karena bantuan Xiao Kai, mengapa keluarga Qin akan memberikan proyek itu kepadaku? Sepertinya aku benar-benar melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dan terlalu percaya diri. Mungkinkah aku salah menyalahkanmu? Salah tetap salah. Nona Qin, keluarga Liu hanyalah keluarga yang baru menonjol. Dalam hal kekuatan, sama sekali bukan giliran mereka. Mengapa proyek ini diberikan kepada mereka? Karena seorang tokoh penting berbicara. Memberitahu kami untuk menyerahkan proyek kepada keluarga Liu untuk dikerjakan secara pribadi. Oleh karena itu, keluarga Ken kami tentu saja harus mendengarkan tokoh penting itu. Tuan Muda Zhao, mungkinkah tokoh penting yang Nona Qin sebutkan adalah kamu? Benar sekali. Ini aku. Apa kau dengar itu? Sampah tak berguna. Lihat koneksi Tuan Muda Zhao. Sekarang lihat dirimu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membandingkan dirimu dengan Tuan Muda Zhao? Kamu benar-benar berani mengklaim pujian apapun. Dan mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Nah, kau memfitnahku lagi dan lagi. Apa kau benar-benar berpikir aku, Xiao Kai, mudah digertak? Cukup, Lin Xiao. Aku tahu kau cemburu pada Xiao Kai. Jika kau tidak yakin, kau tentu bisa meningkatkan dirimu melalui kerja keras. Daripada memfitnah dan menjelek-jelekan orang lain di sini, ini hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Sepertinya kamu tidak pernah menghargaiku. Sampah tak berguna. Kau dengar itu? Jangan biarkan Liu Zui meremehkanmu. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, Nona Qin, identitas tokoh penting ini, bisakah kau mengungkapkannya? Jika tidak, akan sulit meyakinkan semua orang. Tentu saja aku bisa mengungkapkannya. Tokoh penting ini juga merupakan tamu kehormatan di perjamuan kita hari ini. Dia adalah Raja Liang Utara. Dia yang memimpin 100.000 kavaleri besi Liang Utara setelah menaklukkan 18 provinsi Yanyon. Apakah dia Raja Liang Utara yang menghilang selama 3 tahun? Benar sekali. Kurasa aku baru saja mendengarmu berkata bahwa kamu adalah tokoh penting itu. Apa, kamu Raja Liang Utara? Sampah tak berguna. Diam. Menyamar sebagai Raja Liang Utara adalah kejahatan besar. Karena kau bukan Raja Liang Utara, maka kau hanya berbohong kepada kami. Karena itu bukan bantuanmu. Lalu proyek Miraiki. Aku hanya diprovokasi oleh sampah tak berguna ini. Dan mengatakan itu karena marah. Namun, aku memang membantu dalam hal ini. Aku punya sepupu yang memegang posisi penting di pasukan Liang Utara. Terakhir kali kami makan, aku hanya menyebutkannya secara santai. Aku tidak menyangka dia benar-benar melakukannya untukku. Aku sudah tahu itu, pasti Tuan Muda Zhao. Aku tidak menyangka Tuan Muda Zhao memiliki koneksi seperti itu di pasukan Liang Utara. Ruozu, mulai sekarang, kau harus lebih dekat dengan Tuan Muda Zhao. Begitukah? Tentu saja. Ini Ruozui, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Lin Xiao, kau tidak perlu tidak yakin. Andai saja kau punya koneksi dengan Raja Liang Utara, kita tidak akan berakhir bercerai. Sayang sekali, kau hanyalah orang biasa.
Kita pada akhirnya berasal dari dunia yang berbeda. Ya, kita memang hidup di dunia yang berbeda. Baguslah kalau kau mengerti. Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesal nanti. Menceraikan orang tak berguna sepertimu. Bagaimana mungkin aku menyesalinya? Selanjutnya adalah puncak dari perjamuan hari ini. Mari kita undang jubah putih untuk menyesuaikan pakaian Raja Liang Utara. Lin Xiao, kau gila, cepat kembali. Ruozu, kenapa repot-repot dengannya, biarkan dia mencari mati. Ikut serta dalam Raja Liang Utara. Ini tidak mungkin. Raja Liang Utara ini sebenarnya orang yang tidak berguna ini. Menantu laki-lakiku yang baik. Kau adalah Raja Liang Utara. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Membiarkan kami memiliki kesalahpahaman seperti itu. Menantu yang baik, kenapa aku ingat kita sudah bercerai? Dan kamu sendiri yang mengusirnya. Bukan begitu, Nona Qin. Itu semua hanya lelucon sebelumnya. Menantu laki-laki yang baik. Bagaimana bisa aku tega melepaskannya? Menantu yang baik di matamu. Bukankah seharusnya seperti Xiao Kai seperti ini? Nona Qian, ini semua salah paham. Semua salah paham. Nona Qin, bisakah kau memberitahuku? Apakah Lin Xia benar-benar Raja Liang Utara? Su Lingyun, Dewa Perang Lingyun. Beraninya kau meniru Raja Liang Utara. Kejahatan apa yang harus dituduhkan padamu? Cepat turun dari sana. Bukankah itu Dewa Perang Ling Yue? Dewa Perang Ling Yue baru saja mengatakan itu. Identitas Lin Xiao sebagai Raja Liang Utara adalah palsu. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Liang Utara? Aku sudah tahu itu. Kamu tidak bisa mengandalkan si tidak berguna ini. Nona Qin, aku tetap menyarankanmu dan si tidak berguna ini untuk menjaga jarak. Jangan sampai tertipu olehnya. Sepupu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lin Xiao, dia benar-benar Raja Liang Utara. Begitukah? Lalu, apakah dia punya segel Raja Liang Utara? Segel raja tentu saja ada pada pasukan Liang Utara. Dia bahkan tidak punya segel raja. Dan masih berani menyamar sebagai Raja Liang Utara. Mencari mati saja. Cepat turun ke sini. Dewa Perang Ling Yue. Aku minta maaf. Lin Xiao hanya impulsif sesaat. Bagaimana kalau kau memaafkannya kali ini saja? 100.000 pasukan Liang Utara sedang bersama-sama menuju Nanzhou untuk menyambut Raja Liang Utara. Tindakanmu menyamar sebagai Raja Liang Utara. Jika pasukan Liang Utara mengetahuinya, aku khawatir 10 kepala pun tidak akan cukup. Cepat pergi. Lin Xiao, berhentilah mencoba mencari perhatian. Bukankah kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri barusan? Apakah kamu semakin kecewa padaku? Pembicaraan macam apa ini? Jika bukan karenaku barusan, kau kehilangan nyawamu. Menyamar sebagai Raja Liang Utara adalah kejahatan besar. Jadi di matamu, aku sama sekali bukan seseorang yang layak dipercaya, kan? Kau benar-benar tidak masuk akal. Cantik, jangan pergi. Lei Xiaolong, tuan muda dari Honggang. Kau cukup tampan. Bagaimana? Mau bermain denganku? Sialan, kau berani memukulku. Aku... Berhenti. Keterampilan macam apa memukul wanita kau?
pergi. Tuan Muda Zhao, kamu benar-benar punya beberapa jurus. Ruozu, apa kamu melihat itu? Saat mencari pria, kamu harus mencari yang seperti ini. Tidak seperti beberapa orang tidak berguna. Berdiri di sana, terlalu takut untuk bergerak. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah Tuan Muda Geng Hong. Panggil orang-orangku. Cepat, seseorang. Tuan Muda Lon dipukuli. Tuan Muda Lon. Tuan Muda Lon. Aku minta maaf. Tadi itu semua salahku. Kalau tidak, bagaimana kalau aku pergi ke hotel dan menyiapkan beberapa meja untuk meminta maaf? Tidak sombong lagi sekarang. Sekarang kau tahu rasa takut. Tuan Muda Lon, ayahku, Xiao Guhao, punya koneksi dengan Tuan Lei. Tolong, demi mereka, ampuni nyawaku. Memohon belas kasihan. Berlutut. Baiklah, baiklah, berlututlah. Dia tidak, pengecut seperti itu. Kau benar-benar bisa menyukainya. Bagaimana kalau kau tinggalkan dia dan ikut denganku? Kamu tidak bisa menyentuhnya. Ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Kenapa kau tidak bercermin pada kencingmu sendiri? Orang macam apa kau ini? Pergi sekarang juga. Kalau tidak, bahkan orang tuamu tidak akan bisa melindungimu. Lin Xiao, jangan sakiti dia. Jika sesuatu terjadi padanya, kita tidak akan bisa menanggung akibatnya. Omong kosong. Dia adalah Tuan Muda Honggang. Aku akan lihat bagaimana kau mati nanti. Ini urusanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksudmu itu tidak ada hubungannya dengan kita? Jika sesuatu terjadi padanya, kita akan sial bersamamu. Jadi kamu hanya takut terlibat denganku. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan menanggung semua konsekuensinya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu menderita implikasi apapun. Ini bukan tentang menanggung akibatnya. Ini. Tidak perlu menjelaskan. Pergi. Kau lihat, orang yang melukai Tuan Muda Long ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kau tahu siapa aku? Ayahku tidak akan mengampunimu. Bunuh dia untukku. Keamanan. Ada apa? Kenapa kalian membiarkan sembarang orang masuk? Hari ini adalah pesta perayaan keluarga Liu kami. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini sekarang. Ibu, apa yang kamu lakukan? Setiap orang yang bisa datang hari ini adalah tamu. Lagi pula, proyek dan pendanaan kita. Semuanya mendapat bantuan Lin Xiao. Ini semua berkat Tuan Muda Zhao. Apa hubungannya dengan dia? Nona Qin ada di sini. Keluarga Liu Mu benar-benar punya pertunjukan yang luar biasa. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Hanya saja, apa maksudnya? Tuan Lin ada di sini bersamaku hari ini. Apa, kau akan mengusirnya? Karena dia adalah orang Nona Qin. Tentu saja, kami tidak akan berani melakukan itu. Tuan Lin, maaf. Kami salah barusan. Tolong maafkan kami. Nona Sulung Liu. Kamu terlalu baik. Baiklah. Kalian berdua toh sudah menikah. Bersikap terlalu sopan sekarang itu berlebihan. Nona Liu, mengapa aku tidak melihat Xiao Kai? Apakah kau masih ingat taruhan di antara kita? Tentu saja. Xiao Kai ada urusan yang harus dihadiri sekarang. Dia akan segera tiba di sini. Nona Liu, apakah kau pikir taruhan di antara kita bisa kau menangkan? Selama keluarga Qin tidak ikut campur, aku yakin aku bisa menang. Percaya diri itu bagus. Namun, kau mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Xiao. Apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya berharap Nona Liu bisa membuka matanya lebar-lebar. Jangan menyesal di kemudian hari. Ini masih pagi. Mari kita ke belakang panggung dulu. Mengapa kamu tidak pergi duluan? Malam ini sangat ramai. Aku akan melihat-lihat dulu. Tapi selagi kau bersenang-senang, jangan lupakan identitasmu malam ini. Lin Xiao, tidak berguna itu. Dia benar-benar tidak berguna. Dia sangat nyaman hidup menumpang pada wanita. Untungnya, dia tidak menjadi menantu keluarga Liu kami waktu itu. Halo Ruozui, lama tidak bertemu. Ini Dao Jun, mantan pacar Liu Rusu. Itu Dao Jun. Aku dengar kamu kembali dari luar negeri.
dan masuk rumah sakit top di ibu kota, dan menjadi direktur. Kenapa kamu punya waktu hari ini untuk datang ke Nansou kami? Bukan kan? Karena Raja Liang Utara akan mengadakan perjamuan kenaikan raja di sini. Saya kembali untuk melihat-lihat. Untuk melihat, apakah saya cukup beruntung untuk menyaksikan kehadiran Raja Liang Utara. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, hatiku selalu mengkhawatirkan Ruozhu. Aku dengar kau mengadakan pesta perayaan malam ini. Jadi aku sengaja datang untuk melihat. Apa kabar, Ruozhu? Apakah kau baik-baik saja selama ini? Sudahkah kau memutuskan pendamping priamu untuk malam ini? Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan kehormatan ini. Tidak, Ruozhu. Maaf, aku sudah punya teman pria. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini teman priaku untuk malam ini. Dan juga suamiku, Lin Xiao. Ruozhu, bagaimana bisa kamu? Ibu, ini urusanku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ruozhu, tapi ku dengar kau sudah bercerai. Kami hanya sedikit bertengkar. Perceraian itu hanya rumor. Lin Xiao, ini adalah mantan teman sekelasku. Cepat sapa. Halo. Lin Xiao. Namaku Yi Daojun. Aku mantan pacar Ruozhu. Untuk bisa menikahi Ruozhu, latar belakang keluargamu pasti cukup baik. Aku ingin tahu bisnis apa yang kau jalani sekarang, atau di mana kau memegang posisi tinggi. Leluhurku adalah petani. Tapi aku tahu sedikit ilmu medis. Tahu ilmu medis? Aku ingin tahu di rumah sakit mana kau bekerja. Keahlian medis apa yang dia tahu? Dia bahkan tidak punya lisensi. Rumah sakit mana yang berani mempekerjakannya? Jadi dia hanya orang tak berguna yang suka menyombongkan diri. Sampah sepertimu tidak layak menikahi Ruozhu. Hanya mengandalkan saya yang orang desa. Bertangan kuat. Lin Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat lepaskan. Bagaimana sekarang? Sekarang aku memenuhi syarat. Ya. Tolong biarkan aku pergi. Bajingan, lepaskan segera. Ruozhu, bagaimana bisa kau menyukai orang barbar seperti itu? Ini jelas seorang calon kriminal. Aku ingat, kamu yang memulainya, kan? Cukup. Daojun datang. Itu memberi kami kehormatan besar. Lin Xiao, cepat minta maaf kepada Daojun. Biarkan saja. Ruozhu, bagaimana penyakitmu? Raja Liang Utara tak tertandingi dalam ilmu kedokteran dan seni bela diri. Aku kembali kali ini khusus untuk bertemu Raja Liang Utara. Tepatnya untuk memohon padanya agar mengobati penyakitmu. Ingin bertemu Raja Liang Utara. Bagaimana bisa semudah itu? Sebagai perwakilan dari bidang medis ibu kota, aku tentu saja bisa bertemu dengannya. Benarkah, Ruozhu? Cepat berterima kasih padanya. Ibu, aku akan mencari cara sendiri untuk mengatasi penyakitku. Cara apa yang bisa kamu temukan? Mengandalkan orang tak berguna ini, dia hanya tahu membual. Bibi, jangan katakan itu. Tapi demi Ruozhu, dia bisa ikut denganku seperti seorang pengiring untuk bertemu Raja Liang Utara. Dia bisa memperluas wawasannya di sepanjang jalan. Kamu pantas. Aku jamin, kamu bahkan tidak akan bisa melewati gerbang perjamuan kenaikan raja. Bibi, Ruozhu, lihat, aku hanya bersikap baik. Kau diam. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku tidak melihatmu sekecil ini sebelumnya? Beberapa hal, bisakah kamu tidak langsung mengatakannya? Kamu diam-diam saja, tetaplah di sisiku. Zhang Jiangsheng, kepala keluarga Zhang. Bukankah ini patria keluarga Zhang? Sepertinya penyakit lamanya kambuh. Keluarga Zhang termasuk 10 besar di Nansou. Jangan sampai terjadi sesuatu pada patria keluarga Zhang. Segera, cepat kirim dia ke rumah sakit. Penyakitnya datang terlalu tiba-tiba. Mengirimnya ke rumah sakit mungkin sudah terlambat. Apakah ada dokter di sini? Apa yang harus kita lakukan? Patriark keluarga Zhang terutama ada di sini bersama kita. Jika terjadi sesuatu, itu akan jadi masalah besar. Tidak perlu khawatir. Untuk situasi seperti dia, gunakan kepalan tangan kosong untuk memukul punggungnya 6 kali. Selama napasnya lancar, tidak akan ada masalah besar. Apa urusanmu bicara? Yi Daojun, bukankah kau seorang dokter? Cepat selamatkan dia. Ini, aku khawatir. Tolong bantu aku. Aku akan memberimu imbalan yang besar setelahnya. Tidak perlu hadiah besar. Traktir saja aku makan. Apa yang kamu lakukan akan membunuhnya. Ruozhu, dalam keadaannya saat ini, bagaimana aku bisa melakukan CPR pada pasien? Aku bilang,
Berdirilah di samping dengan patuh. Jangan bicara. Tapi dia benar-benar akan punya masalah seperti ini. Cukup. Kenapa kamu selalu menentangku? Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Dia adalah direktur rumah sakit tingkat atas di ibu kota. Dia juga seorang ahli di bidang medis ibu kota. Dengan dia di sini, kalian semua bisa tenang. Apel, begitu mudah. Dan sudah menjadi direktur rumah sakit tingkat atas. Dan di ibu kota, benar-benar bakat yang luar biasa. Lin Xiao benar. Perhatikan baik-baik sekarang. Apa yang kau pelajari hanyalah metode desa. Ingin menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, bukan hal yang mudah. Lihat saja dari samping dan dapatkan beberapa pengetahuan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka bilang dia adalah seorang dokter dari rumah sakit besar di ibu kota? Bagaimana dia bisa membuat pasien terlihat seperti ini? Jika sesuatu terjadi pada Patriarch hari ini, kalian semua akan tamat. Yerde Ojun, sebenarnya bagaimana situasinya di sini? Ini bukan urusanku. Kondisi pasien tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah melakukan yang terbaik. Kau, apa yang kau katakan? Kau direktur rumah sakit ibu kota? Aku benci. Bukan berarti kemampuan medisku tidak bagus, tapi penyakit ini terlalu langka. Bahkan aku tidak punya cara untuk menyembuhkannya. Aku bisa menjamin bahwa tidak ada dokter di seluruh Nanzhou yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Ini seharusnya menjadi perayaan yang menggembirakan. Bagaimana bisa jeti seperti ini? Lin Xiao, kenapa mulut pembawa sialmu sangat menyebalkan? Lin Xiao, kamu baru saja bilang, selama napas Tuan Tua Zheng lancar, dia akan baik-baik saja, kan? Aku hanyalah udik dari desa pegunungan. Anggap saja aku sebagai bicara omong kosong. Rusu, sudah selarut ini. Kenapa kau masih bertanya pada orang tak berguna ini? Cepat kirim Tuan Tua Zheng ke rumah sakit. Benar atau tidak? Jika dia tahu segalanya, bukankah semua pengetahuan yang telah kupelajari selama bertahun-tahun akan sia-sia? Atau kau mengatakan, aku, direktur terhormat dari rumah sakit tingkat atas, tidak sebaik dia, seorang dukun kampung? Apa kamu dengar itu? Kamu ikuti saja apa yang dia katakan. Lin Xiao, ini adalah masalah hidup dan mati. Kenapa kamu begitu picik? Aku picik. Kamu selalu menyalahkan orang lain. Apa yang kulakukan sebelumnya salah? Aku minta maaf padamu. Metode apa yang kamu punya? Bisakah kamu keluar dan membantu dengan cepat? Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Dan kau benar-benar berani melangkah maju dan mengoperasi. Semuanya, kalian harus menjadi saksi. Orang ini bahkan tidak punya izin medis. Dia sama sekali tidak bisa dianggap dokter. Jika pasien selanjutnya mengalami masalah apapun, dia harus menanggung tanggung jawab penuh. Kamu, mari kita lihat siapa yang begitu tidak tahu malu. Nona Qian, Kang. Halo, nama saya Yi Daojuan. Kau yang menyebabkan situasi Tuan Tua Zheng. Nona Qian, tolong dengarkan penjelasanku. Kenapa kau tidak pergi saja? Aku memberitahumu. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Tua Zheng hari ini, aku pasti akan memanggil polisi. Nona Liu, sepertinya kau tidak cukup percaya pada Lin Xiao. Kalau tidak, hal semacam ini seharusnya tidak terjadi juga. Nona Qin, Anda berlebihan. Ini bukan masalah kepercayaan, melainkan aku terlalu mengenalnya. Mengenalnya terlalu baik. Aku rasa tidak begitu. Kebetulan taruhan kita belum sempat diverifikasi. Hari ini, mengapa kita tidak secara langsung saja melihat seperti apa kemampuan Tuan Lin sebenarnya? Ambilkan segelas anggur merah. Di saat seperti ini, kau masih memberi pasien alkohol. Bukankah kau membahayakan nyawa? Baiklah. Penyakit kepala keluarga Zheng benar-benar sembuh. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Bagaimana perasaanmu sekarang? Anak muda, terima kasih padamu hari ini. Kalau tidak, aku pasti sudah pergi menemui Raja Neraka. Itu masalah kecil. Tapi bagiku, ini masalah besar. Aku baru saja mendengar Nona Liu mengatakan kau suaminya. Kalau begitu, untuk proyek Mirage, keluarga Shen kami
akan menginvestasikan 100 juta sebagai tanda ketulusan kami. Murni untuk investasi, tidak perlu pengembalian. Bukankah mereka baru saja bilang mereka bercerai? Tidak, tidak. Itu hanya rumor. Dengan menantu sebaik itu, bagaimana mungkin aku tega melepaskannya? Lalu bagaimana menurutmu tentang 100 juta keluarga Shang kita? Haruskah kita menginvestasikannya atau tidak? Mengenai investasi proyek, aku tidak terlalu memahaminya. Bagaimana kalau kita tanyakan saja pada mereka? Lalu menurut Nona Liu apa yang harus dilakukan? Proyek Miraiki. Keluarga Liu kami hanya mengambil alih proyek yang sudah ada. Masalah sebesar ini seharusnya tetap diputuskan oleh Nona Qin. Karena Tuan Tua Zhang tertarik, kami tentu saja tidak bisa meminta lebih. Aku akan mewakili seluruh proyek Miras untuk menyampaikan rasa terima kasih kami kepadamu. Baik, kalau begitu sudah beres. Anak muda, aku pergi dulu. Bersenang-senanglah. Hati-hati. Sekarang, bagaimana menurut Nona Liu tentang kemampuan Tuan Lin? Itu hanya kejadian berpeluang rendah. Itu tidak membuktikan segalanya. Jika Nona Qin berpikir dia sangat mampu, maka dia sangat mampu. Baiklah. Sepertinya kau benar-benar tidak memahami Lin Xiao sama sekali. Tapi aku yakin waktu akan membuktikan segalanya. The film was translated Kau salah. and narrated by M Media. Sudah waktunya. Nona Qin, sebagai pemegang saham utama, silakan naik dan sampaikan beberapa kata. Bukankah kita sudah sepakat bahwa kamu akan menjadi pendamping priaku malam ini? Kenapa? Kamu tidak mau? Sampah ini, hak apa dia punya untuk mengatakan dia tidak mau? Siapa di sini yang tidak lebih kuat darinya? Menjadi pendamping priamu adalah keberuntungan besarnya. Aku mengumumkan bahwa keluarga Kenku dan keluarga Liu pada proyek Miras telah resmi mencapai kerjasama bisnis. Selanjutnya, mari kita undang Nona Liu Ruozu naik ke atas panggung dan sampaikan beberapa kata. Terima kasih kepada semua bos yang telah sudi hadir malam ini. Kedepannya, mohon terus dukung dan bantu kami. Siapa yang seberuntung itu? Menjadi pendamping pria untuk dua wanita cantik hebat. Keluar dan biarkan kami bertemu denganmu. Dia. Sungguh kebetulan. Pendamping pria Nona Liu juga Tuan Lin. Nona Qin salah paham. Bagiku, dia hanyalah alat saja untuk menolak lalat-lalat yang menempel. Izinkan aku menjelaskan. Tuan Lin si alat, seperti yang disebut oleh Nona Liu, adalah tamu terhormat keluarga Kenku. Tolong, jika kalian bertemu dengannya di luar nanti, perlakukan dia dengan hormat. Pelanggaran sama sekali tidak akan ditoleransi. Ayo pergi, di sini terlalu membosankan. Baiklah. Lin Xiao, tunggu. Aku akan keluar duluan dan menunggumu di luar. Kalimat tadi, aku tidak bermaksud begitu. Mengerti. Katakan padaku, proyek Mirage sebelumnya, apakah kamu yang membantu di balik layar? Bagaimana menurutmu? Aku juga tidak berpikir itu, mungkin kamu. Lagi pula, kita sudah tidak punya hubungan lagi. Kamu tidak mungkin membantuku. Dan hanya berdasarkan dirimu. Kamu tidak mungkin bisa memengaruhi keputusan keluarga King. Benar. Nona Liu benar. Dibandingkan dengan tuan muda Xiao itu, aku memang jauh tertinggal. Bagaimana mungkin aku punya kemampuan itu? Aku tidak ada hubungannya dengan Xiao Kai. Percuma memberitahumu. Pergi layani Nona Qin. Terserah kamu. Mengapa kau keluar begitu cepat? Lagi pula tidak banyak yang bisa dikatakan. Sepertinya meskipun kau memegang posisi tinggi, kau tidak memahami hati wanita. Saya pikir Liu Ruozu masih punya perasaan padamu. Perasaan. Sejak aku diusir dari keluarga Liu, perasaan antara dia dan aku sudah lama menghilang. Ayolah. Itu hanya karena kalian sendiri belum menyadarinya. Jika tidak ada perasaan, mengapa ada merajuk dan emosi? Baiklah, sepupuku baru saja meneleponku. Sepertinya sesuatu terjadi. Mari kita kembali dulu. Hasilkan banyak uang. Banyak uang. Aku pikir itu jebakan besar.
Apa yang kau, si tak berguna ini, lakukan di sini? Apa kau juga mendengar tentang proyek Tuan Muda Zhao dan juga datang ke sini untuk berinvestasi? Keluarga bangkrut. Aku tidak punya uang sebanyak itu untuk dibuang-buang. Apa yang kau katakan, bajingan? Keluarga Xiaoku bangkrut. Itu lelukon. Jika kau berani menyebarkan rumor lagi, aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Kau pencari perhatian. Akankah keluarga Zhao, dengan kekayaan dan bisnis besar mereka, bangkrut? Menurutku, kau cemburu karena kami menghasilkan uang, bukan, Ibu. Setidaknya Lin Xiao pernah membantu kita sebelumnya. Apa kami meminta bantuannya? Lanjutkan, sebenarnya apa yang kamu inginkan dengan datang ke sini? Aku datang khusus untuk memperingatkanmu. Keluarga Zhao memang sudah bangkrut. Dia hanya melakukan penipuan terakhir sebelum melarikan diri. Kamu sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Bibi, Ruozu, aku hanya melihat bahwa kita punya hubungan baik dan ingin memberi kita beberapa keuntungan. Aku tidak menyangka akan difitnah oleh orang seperti ini. Lupakan saja, kau juga tidak seharusnya berinvestasi. Anggap saja apa yang kukatakan sebelumnya tidak terucap. Tidak, jangan dengarkan omong kosongnya. Lin Xiao, kau tidak berguna. Kau tidak bisa membantu kami. Tuan Muda Zhao memberi kami beberapa keuntungan. Kau hanya datang ke sini untuk membuat masalah. Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Aku hanya mengingatkanmu dengan baik. Jika kamu tidak percaya padaku, kalau begitu lupakan saja. Kenapa kami harus percaya padamu? Kamu sudah bicara banyak. Apakah kamu punya bukti? Jadi, kau percaya padanya. Kamu tidak percaya padaku kan? Aku hanya percaya pada apa yang kulihat. Karena Nona Liu begitu percaya diri. Kalau begitu, aku doakan kau beruntung. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya denganku. Karena itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur urusan keluarga Liuku di masa depan. Ruozu, kalau begitu kalian. Baiklah. Aku akan segera mentransfer 500 juta kepadamu. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Tuan Muda Zhao benar-benar orang baik. Dia membiarkan kami menghasilkan lebih dari 100 juta hanya dalam 3 hari. Tidak seperti Lin Xiao yang tidak berguna itu. Saya ada panggilan telepon. Bibian, aku sudah meminta bantuan seorang kenalan. Bisakah kau datang lebih awal ke perjamuan kenaikan raja untuk melihat-lihat sebentar? Besok pagi, aku akan datang menjemput semua orang. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Bagus. Besok, kita pasti akan siap. Ruozu, jika menurutmu Tuan Muda Zhao tidak cukup baik, bagaimana menurutmu tentang Yi Doujun? Ibu, jangan khawatirkan urusanku lagi. Bibi, Ruozu, ini adalah tempat perjamuan kenaikan raja akan diadakan. Ayo kita datang dan melihatnya dulu. Doujun, tempat sepenting ini. Orang biasa tidak bisa masuk, kan? Tentu saja orang lain tidak bisa masuk. Tapi berbeda denganku. Cari saja siapapun. Dan siapa, dan itu akan baik-baik saja. Doujun kita masih punya muka. Lihatlah dirimu. Kamu bahkan tidak terganggu dengan apa yang terjadi kemarin. Dan kamu masih membawa kami ke tempat seperti ini. Ini benar-benar membuat kami merasa sangat malu. Bida, kau memperlakukanku seperti orang asing dengan mengatakan itu. Dengan Ruozu di sini, kita adalah keluarga. Tidak perlu terlalu sopan. Aku bertanya padamu, kenapa anggota keluarga Liu ada di sini? Aku akan segera menelpon penanggung jawab kami. Tuan Lin, mohon tunggu sebentar. Cepat pergi dan lakukan. Kamu tidak berguna. Beraninya kamu masuk tanpa izin di sini. Kamu dalam masalah besar sekarang. Lin Xiao, betapa lancangnya kau. The film was Beraninya kau menerobos translated masuk ke sini. and Kamu narrated sampah. by M Media. Pasti mengikuti Nonakin masuk. Tuan Lin benar-benar bersemangat. Lingkungan di sini tenang dan terpencil. Memang cocok untuk berkencan. Kau juga tidak buruk. Begitu cepat berubah menjadi orang baru lagi. Singkirkan pikiran kotormu. Ye Doujun hanya membawa kita ke sini untuk memperluas wawasan kita. Kalau begitu wajahmu, Nona Liu, benar-benar luar biasa. Ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Aku menyarankanmu untuk cepat pergi. Bagaimana? Jadi, kau bilang ini, tempat yang bisa kau datangi. Aku disetujui oleh penanggung jawab keseluruhan. Baru datang setelah mendapat persetujuan. Aku menyarankanmu untuk cepat pergi. Agar kau tidak menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri. Tunggu, kau tidak bisa pergi. Lupakan saja, biarkan dia pergi. Ruozu menerobos masuk ke sini adalah masalah besar. Seseorang harus bertanggung jawab, kan? Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Kalian sepertinya belum memahami situasinya. Yang seharusnya pergi adalah kalian. Menyuruh kami pergi. Kamu yang bermargalin, kamu ini apa? Dia tidak mungkin berpikir. Dia adalah Raja Liang Utara, kan?
Lin Xiao, lihat situasinya sekarang. Apa gunanya membicarakan hal-hal ini? Kenapa semua yang kukatakan terdengar seperti omong kosong bagimu? Cukup. Masalah ini menyangkut Raja Liang Utara. Jika masalah ini membesar, bahkan keluarga Qin pun tidak bisa melindungimu. Baiklah, dia tidak butuh kesempatan itu. Kalau begitu kau tidak akan pergi. Tangani masalah ini. Serahkan kepada orang yang bertanggung jawab untuk ini. Biarkan Ketua Wei yang menangani. Kau yang bermarga Ye, bukankah kau sedikit terlalu sombong? Sepertinya kau masih belum tahu siapa penanggung jawab keseluruhan perjamuan kenaikan raja. Atas perintah Raja Liang Utara, Ketua Wei bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan perjamuan kenaikan raja. Ini adalah berita pasti yang aku terima. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu dan keluarga Qin itu. Begitukah? Ketua Wei, ada seseorang yang menerobos masuk ke sini. Menurutmu bagaimana kita harus menghadapinya? Halo, Ketua Wei. Dia hanya masuk tanpa sengaja. Menurutku kita harus membiarkannya pergi saja. Tidak, sama sekali tidak. Jika kita membiarkan mereka pergi kali ini, dia akan tetap menerobos masuk lain kali. Ketua Wei, dia harus diberi pelajaran. Kalau tidak, di mana wibawa dan aturan Raja Liang Utara? Diam. Bodoh buta. Ketua Wei, kau. Salam, Tuan Lin. Ketua Wei, kau cukup baik sebagai penanggung jawab keseluruhan. Kucing atau anjing liar manapun bisa masuk begitu saja ke sini. Maaf, Tuan Lin. Ini adalah kelalaian tugasku. Aku akan membuat mereka pergi sekarang juga. Pergi. Ketua Wei, kau bertanggung jawab penuh atas perjamuan kenaikan raja ini. Bahkan keluarga Qin tidak berhak ikut campur. Kenapa kau takut padanya, seorang sampah? Aku beritahu kau, perjamuan kenaikan raja. Nona Qin sekarang adalah penanggung jawab keseluruhan. Itu adalah perintah yang dikeluarkan langsung oleh Raja Liang Utara. Apel. Halo, Nona Qin. Ya, saya mengerti. Nona Qin memerintahkan kau dimasukkan ke daftar hitam perjamuan. Mulai sekarang, kau dilarang menginjakan kaki di sini. Ketua Wei. Bisakah Anda berbicara dengan Nona Qin? Penyakit Ruosu kita masih tergantung pada Raja Liang Utara untuk pengobatan. Lupakan saja, daftar hitam untuk yang lain ditiadakan. Mulai sekarang, hanya dia yang dilarang keras masuk. Ya, Tuan Lin, aku. Keluar. Tuan Lin, aku akan pergi sekarang. Lin Xiao. Mengandalkan wanita bukanlah solusi jangka panjang. Kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan dirimu dan menjadi seseorang yang berarti. Terima kasih atas perhatianmu, Nona Liu. Tapi untukku, aku punya gigi yang buruk. Aku hanya bisa hidup dengan mengandalkan wanita sepanjang hidupku. Kamu merendahkan The film diri. was translated Putus asa. and narrated by M Media. Dalam kamus kalian berdua, apakah kata menjelaskan hilang? Yang tidak bersalah akan membuktikan ketidakbersalahannya. Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Aku memang suka begini. Dibandingkan dengan Nona Liu, aku jauh lebih pengertian. Tunggu. Sepupuku bilang kita akan makan malam bersama nanti. Aku akan mengurus masalah kecil. Sepupuku akan turun menjemputmu sebentar lagi. Kenapa kemanapun aku pergi, aku selalu bertemu orang tidak berguna sepertimu. Tempat semewah ini adalah tempat yang bisa kamu datangi juga. Tentu saja, seseorang mengundangku makan di sini. Di mana Nona Qin? Selain dia, siapa lagi yang akan mengundangmu makan di sini? Itu bukan urusanmu. Halo, Tuan. Tolong tunjukkan kartu keanggotaan Anda. Kartu anggota. Kami adalah tempat berbasis keanggotaan. Masuk tidak diizinkan tanpa kartu keanggotaan. Apakah Sugar Mommymu lupa memberimu kartu keanggotaan? Jangan mempermalukan saya di sini. Sekarang kamu bahkan tidak punya wanita. Tidak bisakah kamu bahkan mendapatkan makanan? Keluar dari sini sekarang juga. Sepertinya aku memberimu terlalu banyak kelonggaran barusan. Kamu mengandalkan wanita. Dan bertingkah sombong di sini. Kemampuan macam apa itu? Hanya ini kepercayaan dirimu. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu pria sejati. Halo, bagaimana cara mendapatkan kartu keanggotaan? Isi ulang 10 juta, dan Anda akan menjadi anggota perak kami. Isi ulang 30 juta, dan Anda akan menjadi anggota emas kami. Isi ulang 50 juta atau lebih, dan Anda akan menjadi anggota berlian terhormat kami. Baiklah. Berikan aku satu.
Keanggotaan emas 30 juta. Tuan, saya akan memprosesnya untuk Anda sekarang. Lihat. Martabat dan harga diri seorang pria harus didapatkan sendiri. Direktur Ju, kenapa Anda di sini? Dao Jun kita masih mampu. Hanya keanggotaan emas. Dan direktur secara pribadi keluar untuk menyambut kami. Kalau begitu kita menikmati kemuliaanmu hari ini. Anda terlalu baik, Bibi. Menurutku ini adalah sesuatu yang setiap pria seharusnya bisa lakukan. Tentu saja. Beberapa pria yang hidup dari wanita tidak akan mengerti. Bos baru kita sudah datang. Kita perlu melakukan serah terima. Siapa bos baru itu? Anda pasti Tuan Lin Xiao. Ini adalah kontrak pengalihan untuk Hotel Heavenly Palace. Mohon tanda tangan dan konfirmasi. Nona Qin mengalihkan hotel ini kepadamu sebelumnya. Hanya saja kau belum sempat datang dan mengambil alih. Nona Qin terlalu sopan, bukan? Bos, mengenai hotel kita, apakah Anda punya instruksi? Tidak ada instruksi. Ayo masuk. Bukankah dia hanya mengandalkan keluarga Ken? Ada apa dengan aktingnya? Tepat sekali, apa itu bergantung pada orang lain. Memiliki kekuatan sendiri adalah kemampuan sejati. Kamu sukacita atas keberhasilan kecilmu. Bukankah kamu juga mengandalkan Nona Ken? Hak apa yang The kamu film punya was untuk translated berkeliaran di and sini? narrated by M Media. Siapa bilang dia tidak punya hak? Itu Dewa Perang Ling Yue. Kamu di sini juga. Dewa Perang Ling Yu, Kang, aku Ye Dojong dari 3 rumah sakit teratas di ibu kota. Senang bertemu denganmu. Kamu cukup sombong. Kamu sangat terlambat untuk makan malam yang kundang. Orang tidak berguna ini. Dia bilang seseorang mengundangnya makan malam sebelumnya. Mungkinkah Dewa Perang Ling Yue? Gigiku tidak bagus. Makananmu, Dewa Perang Ling Yu. Aku khawatir aku tidak bisa mengunyahnya. Berhenti bicara omong kosong. Orang-orang yang akan kundang makan malam, aku, Dewa Perang ini, sangat sedikit. Ikutlah denganku. Apakah aku benar-benar salah menilainya? Rusu, kenapa kamu melamun? Pada akhirnya, dia masih mengandalkan wanita. Apakah dia masih tidak punya kemampuan nyata? Rusue kamarnya sudah diatur. Ayo pergi. Saya makan terlalu banyak. Saya mau ke toilet. Ruozu. Saat aku meninggalkanmu dulu, aku benar-benar bersalah padamu. Aku kembali kali ini karena aku ingin tinggal di Nanzhou. Aku harap kau bisa memberiku kesempatan. Apa yang terjadi sebelumnya sudah berlalu. Aku tidak peduli lagi. Permisi. Aku mau ke toilet. Jalan. Ada apa dengan pura-pura suci? Sebentar lagi aku akan melihatmu berubah dari gadis suci menjadi wanita penuh nafsu. Mulai lagi. Wanita gila, apa kau akan berhenti? Lin Xiao. Sepupu. Bukankah kamu terus bilang, kamu tidak suka Tuan Lin? Sepertinya itu tidak benar. Dalam waktu sesingkat ini, kalian berdua, diam. Jika kamu bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, akan kujahit mulutmu. Keterampilanmu mengesankan, dari mana kamu mempelajarinya? Mengajar diriku sendiri, kenapa? Mau jadi muridku? Aku benci. Guru saya jauh lebih kuat dari Anda. 10.000 mil jauhnya. Itu adalah Dewa Perang Wilayah Utara.
Xiao Feng Yun, kan? Dulu, dia memohon untuk menjadi muridku. Kamu berani menghina guruku. Tuan-tuan, mari berhenti bercanda dulu. Mari makan dulu. Bos, ada sesuatu yang perlu aku laporkan padamu. Baru saja, aku melewati kamar pribadi di bawah. Aku melihat Wei Doujun itu memasukkan sesuatu ke dalam cangkir Nona Liu. Apa? Ayo, Ruozue. Bagaimanapun juga, itu semua salahku dulu. Untuk mengungkapkan permintaan maafku, aku akan bersulang untukmu. Aku ada urusan di perusahaan nanti. Aku akan pergi setelah menghabiskan minuman ini. Baiklah. Tunggu. Jangan minum anggur ini. Kenapa? Anggur ini sudah diberi obat. Apa? Kau yang bermargalin. Omong kosong apa yang kau The film bicarakan? was translated Bagaimana mungkin aku and bisa membius narrated Ruozue? by M. Lin Xiao, Media. bukti apa yang kamu punya? Barusan Direktur Shu, saat dia melewati pintu, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sama sekali tidak ada kebohongan. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa memanggilnya untuk menghadapimu. Sebagai bos perusahaan ini, karyawanmu secara alami akan berbicara membelamu. Ruozue. Jika kau benar-benar mempercayainya, maka buang saja cangkir ini. Hati nuraniku bersih. Apa yang dia katakan tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Lin Xiao, jika kamu punya bukti konkret, maka tunjukkan. Kalau tidak, jangan menuduh orang lain tanpa bukti. Jadi, kau lebih memilih percaya padanya daripada aku. Aku, Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kenapa aku harus repot-repot turun untuk memperingatkanmu? Lupakan saja, jaga dirimu baik-baik. Berhenti. Kau menuduhku tanpa alasan, dan kau hanya akan membiarkannya begitu saja. Apalagi yang kau inginkan. Kau bilang aku membius anggur, tapi tidak punya bukti. Apa kau benar-benar berpikir aku mudah ditindas? Kau harus meminta maaf untuk ini hari ini. Lin Xiao, minta maaf sebelum kamu pergi. Minta maaf. Kau benar-benar ingin aku meminta maaf padanya. Baiklah, kau mau bukti, kan? Cangkir anggur itu adalah bukti terbaik. Mari kita bawa untuk diuji sekarang juga. Semuanya akan terungkap. Nah, kau ingin memverifikasi apakah itu benar? Ya, aku akan meminumnya sekarang juga. Kau, Lin Xiao, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Bagaimana, Tuan Lin? Jika aku melakukan kesalahan, aku bisa meminta maaf padamu, tapi kau tidak perlu menggunakan metode memfitnahku ini untuk mempermalukanku. jika aku tidak salah, kau pasti sudah minum penawarnya sebelumnya. Sebagai seorang dokter, ini sama sekali tidak sulit bagimu. Ruozue, lihat dia. Lin Xiao, diam. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak percaya padaku, kita bisa menguji sisa anggur di cangkir. Atau kita geledah dia sekarang juga. Pasti ada bukti. Diam. Kamu murni menilai hati seorang bangsawan dengan pikiran seorang penjahat. Minta maaf pada Ye Daojun segera. Minta maaf apa dia pantas. Jika kau tidak menyembunyikan apapun, kita bisa memverifikasinya sekarang juga. Cukup berhentilah tidak masuk akal. Aku tahu kamu cemburu pada Ye Daojun. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa meningkatkan dirimu. Daripada menggunakan cara kotor dan tercela seperti itu untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik. Aku mengerti. Semua ini karena aku terlalu ikut campur dan terlalu sentimental tanpa hasil. Sebenarnya, jauh di lubuk hati, kau cukup menantikan untuk diberi obat, bukan? Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Cinta lama bersemi kembali setelah bertahun-tahun. Mengonsumsi obat bersama untuk membumbui suasana. Semuanya berjalan sesuai rencana, bukan? Jadi, di hatimu. Beginilah caramu melihatmu. Bagaimana kau berharap aku melihatmu? Kamu tercela. Jadi, di hatimu. Aku wanita seperti ini. Aku memang memberikan obat itu. Tapi aku juga meminum penawarnya. Tapi apa bedanya? Ruozue sama sekali tidak mempercayaimu. Oi, benar. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Karena insiden ini, hubunganku dengan Ruozue menjadi lebih dekat. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum dia muncul di ranjangku. Setelah aku bersenang-senang, aku akan mengembalikannya padamu. Kau mencari mati. Sampah sepertimu bisa apa lagi? Kau berani memukulku. Lepaskan aku peringatkan kau. Aku tidak mendapatkan pijakan di ibu kota dengan menjadi orang yang mudah diinjak-injak.
Jika kau berani menyentuh sehelai rambut Pung di kepalaku hari ini, bahkan keluarga Qin tidak bisa melindungimu. Dasar mulut besar. Dewa Perang Lingyu, tolong selamatkan aku. Orang ini memukulku tanpa alasan. Biarkan dia pergi dan biarkan aku yang menanganinya. Apa kau juga mau ikut campur? Tuan Lin, The jangan film was khawatir. translated Sepupuku adalah and seseorang yang narrated by tidak bisa M. Media. mentolerir ketidakadilan. Jika kamu menyerahkannya padanya, dia pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Terima kasih, Dewa Perang Lingyu, karena telah menyelamatkanku. Lihat itu. Kau sampai. Kau ingin menyentuhku. Kau harus punya kemampuan untuk melakukannya. Kalau tidak, patuh saja menanggungnya. Nyonga. Bagaimana, apakah kamu puas dengan cara sepupuku menangani masalah ini? Mengesankan. Aku hanya khawatir nanti akan sulit baginya untuk mencari pacar. Percaya atau tidak, lain kali giliranmu. Aku akan membawa bajingan ini kembali dulu. Aku akan memukulinya dengan baik di sana. Bajingan ini, sial bertemu dengan sepupuku. Ada apa masih tidak nyaman? Dia hanya orang fisik, mengapa harus diambil hati? Itu tidak ada hubungannya dengannya, yang utama adalah Nona Liu hanya sementara tertipu. Dia akan melihat dengan jelas suatu hari nanti. Lagi pula, dengan wanita secantik aku di sisimu, apalagi yang membuatmu tidak puas? Benar. Masalah keluarga Xiao seharusnya berhasil, kan? Kita ditipu lebih dari 500 juta. Keluarga Liu akan menangis kali ini. Rusu, kenapa kamu keluar sepagi ini? Di mana Doujun? Jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Kenapa kamu menangis? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa keluarga Xiao bangkrut? Xiao Kai hilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Lin Xiao tidak berbohong pada kita. Xiao Kai bangkrut kemarin. Xiao Kai mengambil uang kita dan kabur. Keluarga Liu kita hancur. Rusu, ada apa denganmu? Cepat, seseorang datang. Jika Anda tidak segera menemukan Raja Liang Utara untuk mengobatinya, penyakit Nona Liu kemungkinan besar akan bertahan paling lama. Hanya 3 hari. Apel, penyakit Luo Zui ternyata seserius ini. Awalnya, Yi Doujun mengatur agar kami bertemu Raja Liang Utara besok. Tapi kami belum bisa menghubunginya sejak itu. Apa yang harus kita lakukan? Benarkah tidak ada cara lain? Tempat untuk perjamuan kenaikan raja terbatas. Tempat-tempat itu sudah direbut oleh para tokoh besar dari seluruh negeri. Bagaimana mungkin kami memiliki kualifikasi untuk memutuskan? Tapi, kita tidak bisa hanya melihat Luo Zui. Bagaimana kalau membiarkan Lin Xiao mencoba lagi? Biarkan Lin Xiao yang tidak berguna itu. Dia murni penipu. Ruosu kita berada dalam keadaan seperti ini sekarang. Karena sebelumnya, tidak terlepas dari perawatannya yang sembrono. Diam. Aku tidak percaya Lin Xiao adalah penipu. Biarkan Lin Xiao datang, kita harus mencoba. Tidak selama aku di sini. Aku tidak akan membiarkan penipu itu main-main. Kau. Ibu, panggil Lin Xiao kemari. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Mengapa memanggil si tidak berguna itu? Dia murni penipu. Prioritas utama kita sekarang adalah menemui Doujun dengan cepat. Ibu, apakah ibu lupa? Yer Doujun sudah masuk daftar hitam oleh perjamuan. Ibu. Sebenarnya, jika bukan karena keluarga Liu. Dan kamu sangat membenci Lin Xiao. Aku tidak akan menolaknya sama sekali. Lagi pula, wanita mana yang tidak berharap memiliki pria yang sepenuh hati baik padanya? Hanya berdasarkan dia seorang udik. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Aku memang bisa merasakan bahwa dia benar-benar mencintaiku. Dan dia sangat membantu kita. Jika kita mendengarkannya tadi malam, mengapa kita akan ditipu? Ayah, panggil Lin Xiao kemari. Ada beberapa hal yang perlu kubicarakan dengannya. Baiklah, aku akan segera memanggilnya. Rusui.
penyakitmu kambuh lagi. Sekarang kau tahu, ini adalah yang kedua kalinya. Jika bukan karena perawatannya yang sembrono saat itu, apakah dia akan The seperti film ini was sekarang? translated Diam. and narrated by M Media. Lin Xiao, tetaplah bersamanya. Ruozue punya sesuatu untuk memberitahumu. Keluar. Lin Xiao, apa yang terjadi denganmu di hotel sebelumnya? Maaf, itu salahku. Tidak apa-apa, aku tidak memasukkannya ke hati. Bagaimana penampilanku sekarang? Apakah sangat jelek? Katakan yang sebenarnya. Proyek Mirage sebelumnya. 500 juta dari Honggang. Apakah kamu yang membantu? Ya, Aku tidak menyangka bukan hanya ibuku. Bahkan aku pun salah. Demi kekuasaan dan kekayaan. Hal-hal dangkal ini membuat lelucon sebesar ini. Lin Xiao, apakah kamu membenciku? Jika aku berkata, Xiao Kai dan Nier Daojun dan aku hanyalah teman biasa. Apakah kamu percaya padaku? Terima kasih sudah percaya padaku. Besok adalah ulang tahunku. Jika aku hidup melewati hari ini, aku akan bisa hidup setahun lagi. Baiklah, cukup. Nona Qin cukup baik padamu, bukan? Mulai sekarang, kamu harus hidup baik dengannya. Ruozue. Aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Penyakitku. Hanya Raja Liang Utara yang bisa menyembuhkannya. Tapi kita sekarang bahkan tidak punya kesempatan untuk menemuinya. Ruozue. Apakah kamu percaya perkataanku? Baiklah, kalau begitu besok kamu bawa kartu undangan ini. Pergi hadiri perjamuan kenaikan raja. Itu pasti tidak akan mengecewakanmu. Besok adalah ulang tahunmu. Aku pasti akan memberimu hadiah ulang tahun yang memuaskan. Orang terkaya ibu kota provinsi, Tian Fugue, hadiah ucapan selamat, 99,99 juta. Tabib Dewa Wilayah Perbatasan Wuxi Miao. 3 tanaman ginseng berusia 1000 tahun. 2 perang bintang 10 Kuanglon. 1 pedang perang anugerah surga. Kepala naga geng Hong ini sebenarnya bertindak sebagai penjaga pintu di sini. Dengar, mereka yang datang semuanya adalah tokoh besar dari seluruh negeri. Lupakan saja, kita tidak akan pergi. Tidak, bahkan jika itu hanya untuk putri kita harus pergi hari ini. Keluarga Liu dan keluarga Lin Anda tidak punya hubungan lagi, kan? Mengapa Anda masih datang ke sini? Tuan Lai, kami di sini untuk memberi hormat kepada Raja Liang Utara. Apa hubungannya dengan dia yang bermarga Lin? Tuan Lei, saya punya undangan di sini. Itu diberikan oleh Lin Xiao. Tolong lihat, apakah ini asli atau palsu? Karena itu diberikan oleh Tuan Lin. Tentu saja tidak akan palsu. Silakan. Lama tidak bertemu. Dia benar-benar tidak berbohong padaku. Kau sampah. Bagaimana kau bisa hidup dari keluarga Ken? Kau ketagihan, bukan? Ruozue, ada apa? Mengapa ini tiba-tiba terjadi? Apakah kamu baik-baik saja, Ruozue? Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Kalian lanjutkan saja kesibukan kalian. Bukankah hari ini ulang tahun Nona Liu? Baru saja, orang-orang, hampir semuanya sudah di sini. Cepat pergi ambil hadiah ulang tahun. Baiklah. Permisi, saya butuh Nona Liu sebentar. Nona The Liu, film was sebenarnya kamu translated tidak perlu and memikirkan. narrated Tuan by Lin M dan aku, Media. tidak ada apa-apa sama sekali. Apa hubungannya itu denganku? Kita berdua wanita, kan? Aku mengerti apa yang ada di pikiranmu. Jika itu mungkin. Aku sangat ingin sesuatu terjadi di antara kita. Sayangnya hatinya hanya untukmu. Sebenarnya, kamu tidak perlu menyerah.
Apakah aku bisa bertahan hari ini? Masih belum pasti. Jangan khawatir, dengan Tuan Lin di sini, kamu akan baik-baik saja. Dia bahkan keluarga Qinmu tidak bisa memengaruhi keputusan Raja Liang Utara, kan? Keluarga Qin kami tidak bisa. Tapi dia bisa. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melawan keinginannya. Ada apa dengan sepupu? Waktunya hampir tiba. Mengapa Raja Liang Utara belum muncul? Jangan cemas, sepupu. Raja Liang Utara akan segera tiba. Kamu mungkin akan terkejut saat dia tiba. Sebagai penanggung jawab perjamuan ini, saya menyatakan perjamuan ini resmi dibuka. Selanjutnya, mohon sambut Raja Liang Utara ke atas panggung. Apa yang Lin Xiao lakukan? Naik ke sana. Kau sampah, apakah kau mencari mati? Panggung ini layak untuk dinaik. Lin Xiao sedang berbicara tentang Raja Liang Utara. Untuk apa kau naik? Turun sekarang. Baiklah. Aku sangat senang berada di sini dan bertemu semua orang. Menggunakan tempat ini. Ada sesuatu yang perlu kulakukan terlebih dahulu. Rusui. Selamat ulang tahun. Lin Xiao, berhenti main-main. Raja Liang Utara akan segera datang. Cepat turun. Sudah kubilang. Aku pasti akan memberimu hadiah ulang tahun yang memuaskan hari ini. Bawa dia ke sini. Xiao Kai, kau binatang. Kau masih berani menunjukkan wajahmu. Kembalikan uang kami. Akui semua yang telah kamu lakukan. Aku seharusnya tidak menyamar. Kredit untuk proyek Miraji 500 juta dari Honggan juga tidak berhasil kudapatkan kembali. Liu Ruozui, bukan aku yang menyelamatkanmu di klub saat kau dalam bahaya. Uang dari tadi malam, kau bisa mengambilnya kembali kapan saja. Tolong ampuni aku. Apa semua ini tidak kau lakukan? Lalu siapa pelakunya? Itu dia. Itu Lin Xiao. Lin Xiao, kami memperlakukanmu seperti ini. Mengapa kau masih memperlakukan kami dengan sangat baik? Kau bahkan membantu kami. Apakah kau mungkin menangkap Xiao Kai dan mengancamnya untuk mengatakan ini kepada kami? Ibu, apa yang ibu katakan? Tidak bisakah Lin Xiao melakukan sesuatu yang baik? Sekarang kebenarannya terungkap. Aku sangat puas dengan hadiahmu. Cepat turun. Sebaiknya kau cepat turun. Nanti ketika Raja Liang Utara tiba, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk turun. Diam Ling Yun. Bagaimana kau bisa berbicara kepada Raja Liang Utara seperti itu? Tuan, mengapa kau di sini? Dan apa yang kau katakan tentang Raja Liang Utara? Mungkinkah dia adalah Raja Liang Utara? Selamat atas kembalinya Raja Liang Utara. 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 Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar Raja Liang Utara? Sepupu, bukankah kamu selalu ingin bertemu Raja Liang Utara? Lin Xiao, dia adalah Raja Liang Utara. Nona Liu, sudah kubilang sebelumnya. Dengan Tuan Lin di sini, kamu bisa tenang tentang semuanya. Di dunia ini, tidak ada orang seperti Tuan Lin, pria yang lebih baik. Jadi kamu harus menghargainya dengan baik. Kalau tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, aku pasti akan tetap bertindak. Lin Xiao, apakah kamu benar-benar Raja Liang Utara? Ya. Rusui. Kalau begitu sekarang. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia.